di dalam kitab Torah ini memiliki sifat seperti ini. Dia mengatakan bahwa janganlah ayah dihukum mati karena anak. But, dan anehnya di perjanjian baru yang terjadi adalah seorang anak yang datang dari Tuhan mati menanggung dosa umat manusia. Ya, itu dulu. Di Galatia itu ya. Ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Umi Rifa, muslim sejak kecil, berlagak seolah-olah dia paling pintar Alkitab daripada orang Kristen. Nah, kali ini dia mencoba-coba keberuntungan untuk mengelabui orang-orang Kristen di luar sana yang tidak rajin membaca Alkitab. Jadi dia sedang membenturkan ayat satu dengan ayat yang lainnya dengan modus cocokmologi, berharap ini tepat dan banyak orang Kristen yang percaya dan akhirnya mualaf. Oke, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kita lihat esensi Tuhan dulu ya di dalam perjanjian lama atau kitab Taurat atau kitab Tanakh. Kita lihat esensi Tuhan dan sifat Tuhan. Pertama sekali adalah Tuhan itu di dalam Ulangan 24 ayat 16 dinyatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Itu perintah siapa itu? Itu Tuhan Bani Israel atau Yod-Heh-Wawi atau Yihaweh. Atau kalau dipanggil orang Yahudi sekarang adalah Hashem. Nah, proper name ya, proper name itu nama yang pantas untuk Tuhan. Kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Ya Malik, Al-Qudus, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 99 nama Allah dengan nama dia sendiri adalah 100. Jadi Yod-Heh-Wawe yang ada tertulis di dalam kitab Torah ini memiliki sifat seperti ini. Dia mengatakan bahwa janganlah ayah dihukum mati karena anak. But, dan anehnya di perjanjian baru yang terjadi adalah seorang anak yang datang dari Tuhan mati menanggung dosa umat manusia. Ya, itu dulu. Di Galatia itu ya. Ya. Oke, tadi kita sudah melihat videonya bersama-sama ya. Jadi Umi Rifa tadi itu mengutip satu ayat Alkitab kemudian dipaksakan dengan kisah pengorbanan Yesus. Nah, yang dikutip tadi itu adalah Ulangan 24 ayat 16 yang berkata demikian. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, sebenarnya ayat ini tidak ada hubungannya dengan karya penebusan Yesus di kayu salib. Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Ini hanya cocokmologi dan pemaksaan-mologi ya. Nah, kalau kita melihat konteks ayat ini, kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 1-6. Saya akan bacakan supaya kita semuanya paham. Jangan ada dusta di antara kita ya. Yang judulnya Amasya Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amasya anak Yoas, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Ingat ayat yang ke-6 ya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi ayat ini itu sebenarnya
berasal dari hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa sebagai guidance-nya orang Israel dalam hidup berbangsa, di mana mereka adalah bangsa pilihan. Jadi sebenarnya konteks ayat ini berbicara mengenai dosa seseorang, hukuman seseorang akibat pelanggaran dari kelakuannya tadi itu yang melanggar hukum Taurat, itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, bahkan dengan orang yang paling dekat sekalipun. Contoh yang dipakai adalah jikalau ayah melakukan pelanggaran, kesalahan, ataupun dosa, janganlah semuanya ini dilimpahkan kepada anaknya. Begitu pula sebaliknya, jika seorang anak melakukan pelanggaran atau melanggar hukum Taurat ataupun melakukan dosa, janganlah hukumannya ini ditimpakan kepada ayahnya. Nggak bisa. Kesalahan seseorang, dosa-dosa seseorang harus ditanggung masing-masing. Nah, ini tidak hanya terjadi di Israel, di Indonesia pun terjadi begini. Hal yang sama juga berlaku. Misalnya nih, contoh. Jikalau Umi Rifa melanggar hukum di Indonesia, maka yang akan ditangkap, diadili, dan dipenjarakan adalah Umi Rifa. Tidak bisa hukuman itu digantikan oleh anaknya. Sebaliknya, jikalau anaknya yang melanggar hukum, melakukan kesalahan, dosa yang itu di mana harus berhadapan dengan hukum, maka yang harus dihukum adalah anaknya. Nggak bisa Umi Rifa mengajukan diri untuk menggantikannya. Nggak bisa. Nah, inilah konteks yang terjadi di dalam Ulangan maupun 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 6. Ini berbicara mengenai hukum yang berlaku di antara orang Israel. Tidak ada kaitannya dengan karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi ini bedanya ya. Nah, mengenai tentang pengorbanan atau karya penebusan Yesus di atas kayu salib untuk semua orang-orang berdosa, kita bisa melihat di dalam Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa oleh karena dosa satu orang, maka semua orang di dunia ini menjadi berdosa. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang diselamatkan. Nah, ini bedanya antara hukum Taurat yang ada di dalam Ulangan maupun Raja-Raja tadi yang saya sebutkan itu ya. Kalau kita melihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini itu jelas mengatakan bahwa kematian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan karena dosa-dosanya, bukan karena pelanggarannya, bukan karena kesalahannya, tapi itu murni karena kasih Allah kepada manusia. Allah mau supaya manusia itu dibebaskan dari cengkraman dosa, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia yang mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemarin kita orang Kristen merayakan Paskah.
itu adalah bukti bahwa orang Kristen menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi Yesus hidup karena dia bangkit dari antara orang mati, bukan diserupakan. Demikian dari saya, semoga ini menambah wawasan kita dan memberkati kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.